Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami merindukan sapaan sabdamu. Sabdamu lah yang menguatkan kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus daripadamu, agar setiap kehendak Tuhan dapat nyata kami dengar dan kami pegang dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, saudara semua yang terkasih dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada kesempatan saat ini adalah berhikmat dalam Tuhan. Setiap kita dalam menghadapi atau menyambut sesuatu yang baru, umumnya senang. Kita senang terhadap sesuatu yang baru. Tahun pelajaran yang baru, punya handphone baru, punya motor baru, punya rumah baru. Semua menyenangkan. Tetapi sesuatu yang baru juga memiliki kekhawatirannya tersendiri. Ketika menghadapi tantangan yang baru, situasi new normal, sesuatu yang baru ada menyenangkan, tapi juga ada rasa mengkhawatirkannya. Bagaimana masa depan nantinya? Dalam menghadapi sesuatu yang baru, yang tentu menyenangkan tetapi mengkhawatirkan, maka kita pun membutuhkan sebuah bimbingan agar kita dapat dimampukan menghadapi sesuatu yang baru itu dengan sebuah kekuatan dan hikmah. Pada kesempatan saat ini, Raja Salomo menyampaikan sebuah refleksinya ketika dia baru menjadi raja. Yang kita kenal bahwa Tuhan menjumpai Raja Salomo di dalam mimpi. Kamu mau minta apa? Salomo meminta hikmat. Kehidupan Raja Salomo dapat kita lihat dalam 3 babak kehidupan. Pertama, Salomo sebagai baru menjadi raja. Yang kedua, kerajaan Israel jaya ketika Salomo membangun bait Allah. Israel menjadi jaya, Yerusalem dan kemudian bait Allah menjadi pusat peribadatan, dan kemakmuran itu ada di zaman Salomo. Tetapi yang ketiga dari kehidupan Salomo adalah ketika Salomo berpaling dari Tuhan, maka kerajaan Israel selanjutnya terpecah menjadi 2. Dari pengalaman tersebut kemudian Salomo menyampaikan sebuah refleksi dalam memasuki sesuatu yang baru, dalam menghadapi perubahan-perubahan hidup. Salomo menyampaikan di dalam ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kenapa pengetahuan atau kepandaian atau juga hikmat berasal dari Tuhan? Raja Salomo mau merefleksikan bahwa daya kreativitas atau pengetahuan atau hikmat bermula ketika orang itu takut akan Tuhan. Ketika orang menjalin relasi dengan Tuhan, maka pengetahuan, kepandaian itu berasal dari Tuhan. Kita ingat juga ketika Salomo dalam menjadi hakim, ketika ada perkara 2 ibu yang punya anak, tapi kemudian salah satunya meninggal. Bagaimana Salomo bisa melihat di dalam hikmat mana yang benar, mana yang tidak, dengan pengetahuan dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika Salomo menjadi raja, dia butuh pegangan. Dia butuh kepandaian, dia butuh kecakapan, dia butuh kecerdasan, dia butuh wawasan. Dan Salomo merefleksikan bahwa itu semua datangnya dari Tuhan.
Oleh karena itu Salomo mau juga menekankan bahwa spiritualitas atau relasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, itu adalah awal dari pengetahuan. Pengetahuan kepandaian bermula ketika orang menjaga kedekatan dengan Tuhan. Maka kedekatan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, itu menjadi sebuah dasar yang kokoh dalam menghasilkan pengetahuan. Segala kepandaian, segala kreativitas, daya cipta, itu asalnya dari Tuhan, Tuhan yang memberi. Tentu sebagai manusia, Salomo harus mengupayakan tetap kreativitas, tetap berupaya. Tapi juga Salomo mengakui dasar dari segala kepandaian berasal dari Tuhan. Oleh karena itu pentingnya spiritualitas, relasi kedekatan dengan Tuhan yang menjadi awal, yang menghadirkan pengetahuan. Bukankah juga itu juga merupakan sebuah pegangan buat kita? Dalam kita memasuki new normal, tatanan kehidupan baru, ada begitu banyak hal yang baru, tetapi sesuatu yang baru dapat kita lihat sebagai tantangan, tapi juga peluang. Ada ancaman, tapi juga ada banyak kesempatan. Di antara perubahan-perubahan seperti itu tentu kita mengenal akan istilah 4C. Adanya kreativitas, adanya kolaborasi, adanya komunikasi, adanya critical thinking. Tetapi seperti halnya dengan kreativitas, Salomo mau mengatakan bahwa segala kreativitas akan muncul ketika kita mendahului dengan doa. Kita seringkali sebaliknya, kalau udah mentok, nggak bisa berkreativitas, bagaimana? Baru ingat berdoa. Yang ada, Salomo mau mengingatkan sebaliknya. Sebelum kreativitas itu muncul, awalilah dengan doa. Dengan doa akan lahir kreativitas. Oleh karena itu dalam menghadapi new normal, di balik tantangan, peluang, krisis, ada berkat-berkat tersendiri. Sumber berkatnya adalah Tuhan. Kreativitas akan muncul, pengetahuan akan muncul, hikmat akan muncul ketika orang menjaga kedekatan dengan Tuhan. Kisah hidup Salomo juga tidak terpisahkan dengan kehidupan ayahnya. Kalau menghubungkan antara spiritualitas, kedekatan dengan Tuhan dengan hikmat dan pengetahuan, antara kedekatan dengan Tuhan dan juga hikmat dan pengetahuan, ada hubungannya, yaitu spiritualitas. Ada sebuah lagu yang terinspirasi dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air akan tetap menghasilkan buahnya pada musimnya. Itulah seperti pohon yang ada dalam sebuah suasana, ya. Pohon bisa ada dalam musim kemarau, musim penghujan. Tapi Daud menyampaikan bahwa kalau pohon itu merambat atau dia hidup di pinggir aliran sungai, dia akan tetap menghasilkan buahnya pada musimnya. Meskipun musim berubah-ubah menghadapi sesuatu yang baru, musim penghujan, musim kemarau, itu bisa krisis. Tapi kalau orang menjaga kedekatan dengan Tuhan, seperti pohon itu yang merambatkan akar-akarnya ke aliran sungai, dia akan tetap menghasilkan buahnya pada musimnya. Kira-kira demikian juga refleksi Salomo. Hidup boleh berubah, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, menjaga kedekatan dengan Tuhan, kepandaian, hikmat, akan Tuhan senantiasa berikan meski di tengah perubahan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 kemudian menjadi inspirasi dan menjadi sebuah lagu. Lagunya demikian. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Seperti pohon menghadapi sesuatu yang baru, ada krisis. Dan kalau pohon itu menjaga kedekatan dengan aliran sungai, sumber kehidupan, dia akan bisa bertahan. Ada krisis, ada peluang. Kita butuh hikmat, kita butuh pengetahuan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan segala kepandaian, wawasan yang kita butuhkan dalam menghadapi perubahan-perubahan.
Senantiasa jaga kedekatan dengan Tuhan. Awali dengan doa, maka kreativitas akan muncul. Tuhan memberkati kita semua. Amin.